Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres. Dan yang kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat capres. Debat pertama yang akan menjadi porsinya capres untuk berdebat itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik. Dan debat kedua yang menjadi porsinya cawapres untuk berdebat temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan. Debat ketiga yang menjadi temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ini ya. Debat keempat yang menjadi porsinya cawapres adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kemudian topik yang terakhir, tema debat yang terakhir menjadi porsinya debat capres meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, KPU RI mengumumkan urutan dan tema debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada Rabu 6 Desember 2023. Debat pertama, ketiga, dan kelima akan menjadi debat antar capres, sedangkan debat kedua dan keempat untuk debat antar cawapres. Selain itu, Hasyim juga mengumumkan tema debat Capres-Cawapres untuk ketiga pasangan calon. Tema debat pertama adalah mengenai pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tema debat kedua adalah perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital. Tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan. Tema debat terakhir adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Hasyim juga menjelaskan mengenai tema yang meliputi debat kedua dan keempat. Debat kedua akan membahas mengenai ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Sedangkan debat keempat adalah mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kata Hasyim, untuk debat pertama akan dilaksanakan di kantor KPU RI pada Selasa 12 Desember 2023. Dan untuk debat terakhir akan dilaksanakan pada Minggu 4 Februari 2024. Namun, Hasyim belum memberikan informasi mengenai lokasi debat kedua sampai keempat. Hasyim mengatakan pihaknya akan melakukan penyusunan pedoman teknis debat secara tertulis dan menyampaikan kepada masing-masing pasangan capres-cawapres. Untuk urutan dan jadwal lengkap debat capres-cawapres bisa dicek di www.forumkeadilan.com. Berita selanjutnya,
Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat pengunduran diri Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric dari jabatan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Kamis 7 Desember 2023. Sebelumnya, kabar pengunduran Edi tersebut diungkapkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Rabu 6 Desember. Ari mengatakan, Edi telah mengirimkan surat pengunduran diri ke Kementerian Sekretariat Negara. Ari mengatakan bahwa surat pengunduran diri Edi masuk ke Setnek pada hari Senin, namun ia tidak merinci tanggal pastinya. Kabar pengunduran diri Edi tersebut beberapa hari setelah KPK mengumumkan telah menandatangani surat penetapan Edi Hiaric dan 3 orang lainnya sebagai tersangka di kasus dugaan gratifikasi yang dilaporkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan penyelidikan dan kemudian naik statusnya ke penyidikan. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka peluang menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau sebagai lokasi penempatan pengungsi Rohingya. Ma'ruf mengatakan Pulau Galang di Batam pernah digunakan sebagai tempat untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam. Ma'ruf mengingatkan mengenai masalah pengungsi Rohingya adalah sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama. Dia mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Tetapi sebelum ditampung, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan berbagai antisipasi. Menurutnya, hal ini penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara maupun masyarakat. Berita terakhir, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memberikan respon terkait pernyataan kadernya, yaitu Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Kaesang menekankan bahwa PSI taat dengan konstitusi dan menghormati adat dan konstitusi di Yogyakarta. Kaesang mempersilahkan kepada siapapun kepada kader untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan main di PSI dan menyebut Ade Armando secara khusus. Sebelumnya, Ade Armando menyinggung aksi BEM UI, UGM, dan sejumlah BEM lainnya yang mengkritik soal politik dinasti. Ade berpendapat kaos dengan tulisan Republik Rasa Dinasti yang dipakai oleh sejumlah mahasiswa selama aksi sebenarnya memperlihatkan ironi. Baginya, politik dinasti yang sebenarnya terjadi di Yogyakarta sendiri. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Kamis 7 Desember 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye. Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres kepala presiden. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres. Dan yang kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat capres.